Tidak ada cara untuk mengembangkan iman, untuk bertumbuh dalam iman tanpa mempelajari dan mendalami fakta-fakta yang tertulis di dalam Alkitab. Hanya emosi dan adrenalin yang meluap-luap seperti soda di mana-mana, ingat, itu bukanlah jalan keluar. Sekali lagi, mempelajari Alkitab sangat-sangat penting. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab Yosua pasal yang ke-13 sampai dengan yang ke-19 dengan tema Menggambar Peta. Inilah saatnya umat Israel akan mulai menguasai tanah perjanjian. Yang penting bukan menang setiap hari, tapi berjuang terus dan pantang menyerah. Tak ada yang mudah dalam hidup. Semakin kencang angin, semakin kuat pula pohon yang tumbuh. Masalah, konflik, dan campur tangan Tuhan dalam segala hal. Dengarkanlah baik-baik petualangan kita kali ini, dan kita akan petik hikmahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semoga saudara selalu diberkati oleh Tuhan dan masih bersama saya Pendeta Yohanes. Kita saat ini sedang belajar kitab Yosua. Kita sudah belajar beberapa pasal sebelumnya dan kita melihat bagaimana Yosua menaklukkan raja-raja yang begitu kuat, tetapi Tuhan bersama dengan Yosua dan pasukan militernya. Dan hari ini saya mengajak kita akan belajar dari Yosua 13 sampai 19. Nah, ini agak banyak ya. Tetapi tentu kita tidak akan membahasnya secara detail seluruhnya, tetapi apa poin-poin penting yang perlu kita pelajari dari Yosua 13 sampai yang ke-19. Saudara, kita tahu bahwa bagaimana Tuhan menolong Yosua ketika menjalankan misi untuk menaklukkan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan tentunya kita akan melihat beberapa nama kota. Ada yang disebut dengan batas geografis wilayah yang ditaklukkan oleh bangsa Israel. Nah, kita juga akan melihat sesuatu yang terkait dengan pembagian tanah. Ini kan setelah mereka taklukkan, ini ada pembagian tanah. Itu sebabnya tema kita hari ini adalah menggambar peta. Pernah saudara menggambar peta? Iya, berarti saudara orang hebat kalau bisa menggambar peta. Nah, oleh sebab itu, saya harap kita akan terus bersama-sama karena kita akan melihat setelah penaklukan, mereka akan membagi-bagi tanah dan kita akan lihat bagaimana rencana Tuhan ini nyata di tengah-tengah hidup mereka. Saudara, di pasal 13, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, itu berbicara mengenai Yosua telah tua dan Tuhan berfirman kepadanya, "Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki." Artinya, sudah perjuangan begitu masif dan banyak kemenangan yang dilakukan, tapi masih banyak tempat-tempat yang belum diduduki. Nah, memang kita tahu dari catatan-catatan yang ada, memang sebagian besar tanah telah ditaklukkan dan itu siap dibagi di antara suku-suku. Tetapi kita lihat catatan bahwa ini tanah-tanah yang lebih ke selatan, dekat wilayah orang Filistin. Itu belum ditaklukkan dan juga di utara, di wilayah pegunungan dekat Lebanon, masih ada wilayah yang harus dibagi. Nah, dari beberapa hal ini, tentu ini menarik perhatian kita selama proses yang disebut dengan pembagian tanah. Pasti ada yang tersenyum ini. Wah, ini tanah warisan ya. Kalau sudah dibagi-bagi sama orang tua, ini dibagi si anak ini dibagi, nanti kamu pakai ini ya, pakai itu, senang. Pasti ya yang punya warisan. Nah, yang tidak punya warisan, ya bersyukur saja. Saudara, ini proses pembagiannya memang cukup unik ya. Apa itu? Pengundian. Nah, ini kan mengapa diundi ya? Biar tidak ada yang bertengkar. Pokoknya mana yang keluar berarti ya itulah kehendak Tuhan, kan begitu pada masa itu. Jadi kita juga harus tahu ada satu suku itu Lewi itu nggak dapat bagian karena dia bagiannya adalah melakukan semua pelayanan spiritual untuk umat. Jadi mereka itu ada di mana-mana begitu ya. Jadi mereka justru disupport oleh beberapa suku yang ada untuk kehidupan mereka. Nah, coba kita sekarang lihat juga di
pasal 14. Silakan dibuka pasal 14. Kita baca coba di ayat 4. Maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu, selain dari kota-kota untuk didiami dengan tanah pengembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. Nah ini kan jelas ya, orang Lewi nggak dapat pembagian, tetapi mereka ada kota-kota yang mereka diami dan juga ada tempat lah bagi mereka untuk mengembalakan hewan ternak mereka. Nah, dari semua yang kita lihat di sini, bahwa apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan nyatakan itu terwujud ya. Karena kita melihat proses ini, satu proses yang membuktikan bahwa ketika tanah ini akan menjadi milikmu, itu terwujud. Walaupun kita melihat di sini melalui proses yang panjang, perang. Dan perlu kita juga ingat terkait dengan orang Lewi ini, memang dia tidak memiliki hak waris tanah tersebut. Sehingga kita tahu dari 12 suku, tersisa 11 suku. Dari putra-putra Yusuf, Manasye dan Efraim akhirnya memiliki lebih banyak ruang dan membentuk 2 suku, sehingga totalnya menjadi 12 suku. Jadi mari kita ingat kembali, kalau memperhatikan geografi negeri ini, Palestina, pembagian yang dilakukan negeri ini dalam pasal-pasal yang ditulis di kitab Yesua ini, setelah beberapa pertempuran dan kita telah mempelajari di sini, kita ingat ada Sungai Yordan yang ada di perbatasan di sisi timur peta. Di sana kita memiliki wilayah Transjordania yang terkadang juga dikenal sebagai Cisjordan. Nah, di sisi lain, ya kita akan menemukan suku Gad dan Ruben yang terletak di sisi sungai ini. Sementara suku Manasye juga memiliki separuh wilayah mereka di sisi yang lain. Nah, suku Manasye sangat besar dan wilayah mereka membentang hingga separuh wilayah Transjordan dan separuhnya lagi berada di sisi yang lainnya. Ya ini kan karena undian ya, jadi mereka dapat. Jadi di sini kita dapat menyebut beberapa nama kota yang diketahui. Misalnya Sukot, ya Yabes, dan Gilead itu terletak di Gad. Gunung Nebo yang terkenal, tempat Musa berada, ditemukan di wilayah milik Ruben. Tempat-tempat seperti Golan dan Efre berada di sisi timur Manasye, di sebelah timur Sungai Yordan. Saat kita melanjutkan dan mulai lihat peta, kita akan menemukan hal berikut ini, saudara. Di sebelah utara itu terdapat suku Asyer dan Naftali. Terdapat daerah pegunungan di sana, dan itu dekat dengan Lebanon ya. Dan beberapa tempat bahkan dikatakan bersalju, sangat dingin di wilayah utara Danau Galilea. Nah, di wilayah Asyer, tempat suku Asyer itu berada, itu terdapat kota Tirus yang terletak hampir di perbatasan utara. Dan kota ini kemudian menjadi kota penting di Venesia. Naftali memiliki kota Hasor yang terkenal, yang bahkan baru-baru ini ditemukan dan dievaluasi oleh seorang arkeolog. Tepat di bawah wilayah ini terdapat tanah Zebulon dan Isakar yang merupakan suku-suku kecil. Nah, Isakar terletak di tempat kota Yisrael yang terkenal, dan tempat di bawah Isakar terdapat wilayah barat Manasye, di tepi barat Sungai Yordan, tempat Gunung Gerisim dan Gunung Ebal. Masih ingat ya, Gunung Gerisim dan Gunung Ebal. Juga ada kota-kota Sikam dan Betsan. Nah, wilayah ini sangat luas. Ini jadi ada yang dapat lebih kecil, ada yang sangat luas. Coba sekarang kita lanjut ke selatan. Ini ada suku Gad, ada Ruben dan Manasye, ada 3 suku. Sibulon, Isakar, dan Asyer 3 suku. Naftali, totalnya ada 7 suku. Nah, kira-kira di pertengahan wilayah Israel itu terdapat Efraim. Ya, di sini ada Silo. Ingatlah bahwa Efraim adalah salah satu putra Yusuf dan menjadi penting dalam sejarah Israel. Setelah itu kita memiliki Dan dan Benyamin. Di Benyamin itu terdapat kota Gibeon. Ya, kita ingat Gibeon ya, yang membuat perjanjian di Mispa, masih ingat? Ya, ini merupakan kota penting di Benyamin. Dan di sana juga ada Betel. Kota-kota ini tidak jauh dari Yeriko dan Gilgal yang akhirnya menjadi wilayah Manasye. Dan juga merupakan wilayah yang terbatas dan kecil, yang kita tahu tempat ini tidak terlalu besar ya seperti yang lainnya. Juga ada kata Yope di Dan. Dan akhirnya di ujung selatan negeri itu kita menemukan wilayah Simeon. Tempat ditemukannya Berseba, sebuah kota yang terkenal bersama dengan Ziklag. Dan terakhir, nah ini ditunggu-tunggu ya, wilayah suku Yehuda yang luas, yang menjadi suku terpenting dalam sejarah Israel karena monarki dan seluruh janji mesianiknya. Yehuda menjadi suku yang besar
Dan di wilayah Yehuda kita menemukan kota-kota, ada Bethlehem ya, Hebron, Lakis. Kota-kota yang dulunya milik orang Filistin dan ditaklukkan serta digabungkan ke dalam wilayah Yehuda. Saudara, kita punya informasi terkait dengan pembagian tanah di antara suku-suku orang Israel. Ya, ini sangat banyak ya. Kita juga mungkin bingung membacanya, tetapi kita harus pahami dengan sedikit pengulangan-pengulangan sehingga kita terbiasa dengan letak dari tempat-tempat suku-suku ini. Mungkin sedikit melelahkan, tetapi ketika kita membaca ini kita tahu di utara ada siapa, ya, di selatan ada siapa, di timur, barat, di tengah siapa. Ini kita bisa pelajari. Siapa tahu nanti juga bisa ulangan ya. Bisa kita adakan kuis ya. Siapakah suku yang ada di utara? Gitu ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa inilah cara Tuhan luar biasa untuk menepati janjinya. Dan akhirnya suku-suku ini yang tadinya di Mesir seperti nggak ada harapan, sekarang Tuhan pindahkan masuk ke tanah perjanjian dan ada pengharapan. Dan kita melihat di sini satu bagian yang tidak pernah terlupakan bahwa Yehuda itu nanti kita akan lihat satu bagian di mana Mesias akan lahir dari suku ini. Saudara, pasal 15 itu menekankan fakta bahwa Kaleb menerima kota Hebron. Ini dapat juga dia. Nah, pasal 15 menunjukkan kota-kota dan tanah-tanah yang diberikan kepada Yehuda, suku besar di selatan ini. Pada pasal 16, kita melihat tanah-tanah milik suku Efraim dan Manasye, suku-suku penting di kerajaan utara. Setelah kerajaan itu terbagi. Nah, di selatan ada Yehuda dan utara Efraim dan Manasye. Dan kita dapat melihat bahwa terlepas dari penaklukan dan pembagian tanah, segala sesuatunya tidaklah mudah. Contoh, kok bisa Pak? Ya bisalah. Coba kita lihat di akhir pasal 15, bahwa keturunan Yehuda tidak mampu mengusir orang Yebus yang tinggal di Yerusalem. Jadi sudah dibagi, tapi masih ada orangnya di sana juga tinggal. Ini kan perlu diusir, tapi dikatakan tidak mampu. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Nah, saudara, tentunya informasi ini membantu kita melihat bagaimana orang Israel hidup berdampingan dengan orang Kanaan. Pasal 17 itu akan memberikan detail tentang warisan Manasye. Dan pasal 16 tentang Efraim. Nah, pasal 18 itu membahas tentang sisa tanah. Menekankan suku-suku lain yang tidak dijelaskan secara rinci. Ya, kita akan melihat Benyamin misalnya, yang akan dibahas di bagian ini. Dan kemudian pada pasal 19, pembagian tanah yang diberikan kepada Simeon, Sibulon, Isakar, Asyer, Naftali, dan Dan. Pasal 19 kemudian diakhiri dengan beberapa kata tentang tanah yang diberikan kepada Yosua. Ya, Yosua juga dapat bagian, ya panglimanya masa nggak dapat bagian ya. Setelah mereka selesai membagi tanah itu menjadi bagian-bagian yang telah ditentukan, orang Israel memberikan kepada Yosua bin Nun tanah pusaka di tengah-tengah mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yaitu Timnat Serah di pegunungan Efraim. Lalu ia membangun kota itu dan menetap di sana. Ya, itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu, seperti yang telah kita baca, saudara. Saudara, seperti yang telah kita amati, ya, ini perpecahan berakhir di sini. Dan kita harus ingat bahwa suku-suku hidup mandiri satu sama lain, ya. Belum ada yang namanya negara Ibrani, ya. Masih ada hubungan yang belum jelas antara suku-suku. Nah, kita akan melihat bahwa persatuan akan sulit bagi umat. Tetapi Tuhan akan menggenapi firman-Nya dan tanah itu sekarang menjadi milik umat. Yosua menjalani hari-hari terakhirnya dengan penuh berkat dan dia juga menerima bagiannya mencapai akhir karirnya di sini. Jadi dengan ini kita sekarang sudah tahu setelah penaklukan mereka berperang bersama-sama, kemudian ada yang disebut dengan pembagian tanah kepada semua suku-suku dan kepada semua yang ikut berperang, termasuk Yosua juga disebut mendapatkan milik pusaka. Jadi kita sudah selesai ya membuat peta. Karena itu nanti buka lagi Alkitab di bagian akhir itu ada peta. Kalau enggak di googling aja gitu, cari aja peta-peta Israel kuno. Nah, nanti akan kelihatan ada suku-suku itu ada di mana saja. Sehingga kita bisa tahu bahwa ada sejarah yang ditulis, bahwa Allah ada dalam sejarah dan Allah bekerja melalui sejarah yang ada untuk menunjukkan bahwa Dia Allah yang berkuasa.
Baiklah Pak Yones, saya memperhatikan dengan seksama pelajaran kita kali ini. Begitu juga dengan pendengar yang sedang mempelajari Yosua pasal yang ke-13 sampai dengan yang ke-19. Dan saya ingin bertanya tentang hal ini Pak Yones. Apa sebenarnya pentingnya detail-detail ini ke kota-kota, nama-nama, suku-suku, dan titik-titik geografis dalam Alkitab? Semuanya agak melelahkan. Apakah kita perlu untuk mengetahui semuanya ini, Pak Yones? Baiklah Pak Oti ya, saya mengerti kekhawatiran Anda dan saya tahu banyak pendengar kita juga di program ini bertanya-tanya hal yang sama. Maksud saya, konteks kita berbeda. Ya, saya sedang membaca ini dan ini memang membingungkan ya. Ya, bahkan mungkin Pak Yones juga. Ya, agak bingung dengan semua nama itu. Waduh, bingung ya, ada nama Zora, Estaol, Ayalon, Elom, Timna, Ekron. Ya, semuanya rumit lah. Namun yang perlu kita pahami adalah ketika kita merenungkan Alkitab tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, ya memang terkadang kita berpikir bahwa segala sesuatu hanyalah tentang awan halus. Semuanya bicara mengenai spiritualitas yang fantastik, tetapi kenyataannya nggak seperti itu. Jadi Alkitab didasarkan pada apa yang sebenarnya terjadi. Jadi semua ini penting dan berkata, lihat, beginilah kejadiannya. Bagi bangsa Israel, itu kan sebuah bangsa kecil saja. Mengetahui lokasinya itu memudahkan bagi mereka untuk menemukannya. Di mana saya dapat di sini? Dia gampang menemukannya. Karena memang apa? Nggak terlalu besar. Mereka juga bisa menceritakan kisah mereka sendiri. Mereka juga bisa mengingat sejarah mereka, tempat-tempatnya, dan bagi banyak orang yang pernah membaca ini di masa lalu, mungkin berkata, lihat, ini tanah leluhurmu, tempat asal keluargamu. Semua ini memang ya saya boleh katakan masih relevan ya. Nah sekarang bagi kita ya ini semua sangat penting karena apa? Karena banyak orang di luar sana berkata tidak, itu Alkitab. Jadi sepertinya sudah ada tulisan dengan sendiri begitu ya. Seperti nggak pernah terjadi apa-apa. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi. Atau memang tidak ada ya. Nah ini semacam orang itu mulai meragukan. Tetapi kita melihat ya daftar detail nama kota, detail tentang apa yang terjadi, yang mengungkapkan bahwa hubungan dengan Tuhan bukanlah sesuatu yang memang bisa katakan bukan murni hanya bicara mengenai spiritual. Tetapi didasarkan pada waktu dan ruang. Jadi ada lokasi, ada tempat, ada waktu yang memang ada kejadiannya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin mengerti bahwa tidak ada cara untuk mengembangkan iman, untuk bertumbuh dalam iman, tanpa kita mempelajari dan menghayati fakta-fakta yang ditulis di dalam Alkitab. Ya, kalau kita hanya mengandalkan yang namanya emosi dan adrenalin yang meluap-luap seperti soda itu, ya dikocok gitu langsung naik gitu. Itu saya kira bukan jalan keluar. Jadi kita harus ingat bahwa mempelajari Alkitab dengan tekun, dengan baik itu sangat-sangat penting. Benar Pak Yones. Kita sudah sampai sejauh ini dan sampai di Yosua pasal yang ke-14. Dan tanah itu mulai dibagi di antara suku-suku. Pembagiannya dilakukan dengan pengundian. Nah, ada apa ini? Apa ada semacam kejuaraan begitu untuk menentukan siapa yang dapat bagian tanah yang mana? Kamu tinggal di sini dan aku akan ke sana, begitu? Baiklah Pak Oti, ya ini sebenarnya bukan seperti yang Anda pikirkan ya. Mari kita lihat apakah kita bisa belajar sesuatu tentang reformasi tanah di sini, Pak Yones. Ya, saya kira ini salah satu sisinya ya. Tanah itu dibagi ya dan setiap suku punya tempat. Tetapi yang penting ya kalau kita renungkan, bagaimana tepatnya mereka akan membagi tanah ini. Waduh, sudah dapat tanah nih, tapi terus diapakan? Bingung juga. Bayangkan. Jadi saya kan berperang, saya di depan, saya dapat lebih banyak. Aku menaklukkan kota ini, jadi ini punya saya. Tidak, aku di sana. Waduh ribut saudara. Tidak, saya suka di pantai. Karena saya suka di pantai, bisa di sana menikmati ombak. Oh, saya dekat sungai aja karena saya suka mancing. Bayangkan, ini terjadi perdebatan yang luar biasa. Jadi kita lihat di sini apa yang dilakukan? Pengundian. Pengundian tentunya di sini mereka berdoa, menyampaikan yang mana Tuhan tunjukkan. Ini bukan semacam keberuntungan, bukan. Tetapi kita lihatlah bahwa Tuhan berada di balik semuanya ini. Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa si A dapat ini, si B dapat ini. Ini semuanya Tuhan ikut campur tangan. Ini bukan bicara mengenai lotre.
siapa untung-untungan. Dan kita tahu mereka selalu menggunakan yang namanya apa? Urim dan Tumim untuk memohon kehadiran Tuhan agar campur tangan secara supranatural. Ya, seperti ini cara yang digunakan untuk membagi. Namun ini bukan berarti kita harus melakukan hal yang sama. Ya, karena kan, kalau gitu nanti sebagai warisan ya, nanti kita undi aja bisa. Tapi kan itu berbeda, itu pada saat itu. Sehingga inilah sesuatu yang memang dikerjakan oleh mereka ketika mereka menghadapi masalah, apalagi berkaitan dengan pembagian tanah. Itu sangat-sangat riskan, yang bisa terjadi mereka sendiri bisa ribut. Jadi Alkitab itu hanya mengatakan apa yang telah terjadi. Memang dalam Perjanjian Baru tidak ada arahan yang mengharuskan gereja menggunakan metode undian. Misalnya pilih majelis diundi, dapat sini. Nah, ini kan terserah masing-masing, tetapi yang penting bagaimana kita melibatkan Tuhan untuk setiap keputusan, setiap kegiatan yang kita lakukan. Ingat, Tuhan tidak memerintahkan kita untuk melakukan yang hal-hal seperti ini yang spesifik. Tetapi itu yang terjadi dilakukan dengan cara diundi. Baik Pak Yones, setelah ini kita melihat di semua pasal berikutnya bahwa orang Israel, orang-orang di sini, mereka tidak mengusir orang Kanaan dari tanah itu, seperti yang telah direncanakan Allah bagi mereka, dan memerintahkan mereka, lihatlah, kamu akan menarik dan mengusir mereka semua dari tanah ini dan merebutnya. Tetapi ini tidak terjadi. Mengapa Pak Yones? Nah, Pak Oti, ya saya rasa setiap orang pernah menghadapi situasi di rumah di mana kita merasa harus melakukan sesuatu. Misalnya menyelesaikan sesuatu. Ya, tetapi kemudian kita berpikir, saya akan melakukannya nanti sajalah. Saya harus menyelesaikan ini, tetapi sekarang saya sibuk. Nah, mengapa kita melakukan ini? Mengapa ini bukan prioritas bagi kita? Karena kita memiliki gambaran tentang realitas yang mungkin berbeda dari seharusnya. Nah, bangsa Israel juga memiliki masalah yang sama. Mereka memiliki prioritas mereka sendiri. Jadi Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan ini. Tetapi kau tahu bagaimana? Tidak perlu terburu-buru. Ya, kita tidak harus melakukan ini sekarang. Kau tahu orang Kanaan tinggal di sana dan mereka berguna. Ya. Kemudian kita menemukan bahwa orang Israel berhenti menjadi pengembara dan sekarang mereka menjadi pengembala dan juga pertanian. Ya, ini terbiasa mereka mulai menetap begitu ya. Jadi mereka sudah bukan nomaden lagi dan mereka sekarang mulai bekerja, mulai mereka tinggal dan sebagainya. Dan kita tahu juga karena mereka ada di tengah-tengah bangsa yang sebenarnya tidak semuanya dihabiskan begitu ya. Masih ada contohnya Gibeon begitu ya. Jadi mereka akhirnya juga pasti kena pengaruh terkait dengan keyakinan begitu ya. Yang disebut dengan kebingungan agama. Dan ini sesuatu yang sebenarnya Tuhan ingin mereka itu betul-betul murni. Tetapi karena mereka memutuskan sendiri, akhirnya ya mereka harus bersama-sama dengan sistem keyakinan yang lain pada saat itu yang kita kenal dengan paganisme. Dan ini tentunya tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Nah, setelah dikasih oleh Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan itu mengungkapkan rencananya, memberitahu kita apa kehendaknya, dan orang-orang berpikir, ya mereka lebih tahu lah. Itu yang terjadi. Cobalah untuk memanfaatkan situasi. Ya, dan nantinya mereka akan punya masalah dengan ular piton yang selama ini mereka beri makan dan rawat. Kan begitu, Tuhan suruh habiskan tetapi mereka biarkan. Nah, ini saya katakan ini ular piton yang hati-hati tunggu waktu mereka juga nanti bisa kena masalah. Baik, seiring waktu Pak Yones, ini memang bisa terjadi sekarang. Tadi telah ditujukan kepada kita menggambar seluruh peta. Nah, di sini kita bisa membayangkan bagaimana tanah Palestina dibagi. Apakah batas-batas ini sesuai dengan janji Tuhan kepada umatnya? Apakah ini batas-batasnya? Atau apakah ini baru terpenuhi pada masa monarki di kemudian hari? Pembagian tanah itu sangat masuk akal ya. Tanah pada saat itu sudah sangat mendekati apa yang dijanjikan, tetapi seperti yang kita lihat di pasal 12, dikatakan bahwa masih banyak tanah yang harus ditaklukkan. Masih ada tanah di utara yang harus direbut dan sebagian lagi di selatan. Nah, kita bisa melihat di sini semacam masalah yang serius yang dihadapi oleh orang Israel dengan orang-orang asli yang ada di sana, orang Kanaan. Jadi batas-batas yang sesuai dengan janji di awal pemerintahan Yesua hanya akan terpenuhi selama monarki berdiri. Jadi
Masa pemerintahan Daud dan Salomo menggambarkan dengan jelas seperti apa batas-batas ini ya kalau kita melihat di sana dengan cakupan yang penuh sesuai dengan apa yang telah dijanjikan Allah. Jadi tanah itu akhirnya ditaklukkan. Tanah perjanjian berada dalam kekuasaan mereka. Tetapi masih ada beberapa detail yang perlu ditambahkan ketika janji itu akhirnya terpenuhi. Jadi bertahap begitu ya. Dengan kata lain, kuenya hampir matang, hanya perlu didiamkan sedikit lebih lama di dalam oven untuk mendapatkan konsistensi yang tepat. Masih banyak yang harus dilakukan. Ya, kue ini juga lebih baik kembang di oven ya. Baiklah Pak Yones, bagaimana dengan kesimpulannya? Saudara, hari ini kita telah belajar bersama Jalan 66. Kita belajar dari pasal 13 sampai 19. Dari kitab Yosua, tema kita adalah menggambar peta. Ya, kita hampir harus bekerja sama dengan pemerintah untuk mempelajari lokasi yang berbeda. Selain kita menyalakan GPS dan melihat seluruh tanah Kanaan, ya saya yakin ya saudara semua siap untuk mengajar orang lain sekarang. Dan setelah semua ini, apa pelajaran utama yang kita pelajari? Yang kita pelajari bahwa pekerjaan Tuhan telah selesai. Jika kita berhenti dan merenungkan semua detail yang terlihat dalam penaklukan tanah ini, sungguh luar biasa. Melihat betapa banyak hal berbeda yang terlibat di sini. Dan kita melihat bahwa mereka memiliki keberanian yang luar biasa. Mereka berperang, bertempur. Dan kita tahu bahwa keadaan tidak mudah, ada gunung, ada lembah, dan ada kota-kota yang kuat, dan ada hubungan antar namanya suku di sana, ada juga namanya agama-agama dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang tidak gampang. Terus bagaimana semuanya ini bisa ditaklukkan? Bagaimana semuanya ini bisa dibagi-bagi dan akhirnya janji Allah terpenuhi? Ya, harus ingat karena Allah melakukan sesuatu. Ia melakukannya secara menyeluruh dalam kehidupan umatnya dan juga dalam kehidupan Anda. Itu poin yang perlu kita catat. Baik, terima kasih banyak Pak Yones. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.